Sebelum abad ke-15, Malaka adalah sebuah kampung nelayan. Namun, setelah adanya kemunduran Kesultanan Samudra Pasai, Malaka berkembang pesat hingga menjadi kerajaan Islam yang besar. Raja pertama kerajaan Malaka adalah Sultan Iskandar Shah, seorang bangsawan yang berasal dari Majapahit. Karena letaknya yang strategis, Malaka sangat ramai dikunjungi para pedagang dari barat dan dari timur. Oleh karena itu, Malaka menjadi kota dagang yang terkenal di Asia Tenggara. Raja-raja yang pernah memerintah Kesultanan Malaka antara lain Iskandar Shah, Muhammad Iskandar Shah, Muzaffar Shah, Sultan Mansur Shah, Sultan Alauddin Shah, dan Sultan Mahmud Shah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, pada pertemuan kali ini kita akan membahas tentang jatuhnya Malaka ke tangan Portugis. Dari video sebelumnya tadi itu dijelaskan bahwa perjalanan kerajaan Malaka meneruskan dari kerajaan Sriwijaya sampai kerajaan Malaka turun atau runtuh. Terus kalau di LKS kalian, Malaka adalah kerajaan besar di Nusantara pada abad ke-15 Masehi. Kerajaan ini didirikan oleh para Parameswara yang berhasil mengubahnya dari desa nelayan menjadi pusat perdagangan internasional. Jadi di sini ditarik sejarahnya kalau kerajaan Malaka ini, Kesultanan Malaka ini didirikan oleh para Parameswara, di mana ini adalah salah satu keturunan dari kerajaan Majapahit. Gitu. Terus para Parameswara ini mendirikan kerajaan Malaka ini sampai menjadi kerajaan yang ternama, menjadi pusat perdagangan karena letaknya yang sangat strategis, sehingga pelayaran perdagangan itu melalui kerajaan Malaka. Bandar Malaka menjadi lebih ramai lagi setelah para Parameswara memeluk agama Islam. Jadi sebelumnya itu menganut Hindu. Terus karena menjadi ramai, karena posisinya berada di sekitaran Pulau Sumatera, terus Riau, mengakibatkan percampuran alkulturasi budaya, membuat para Parameswara ini beralih agama menjadi Islam. Itu mendorong kerajaan Malaka ini semakin berkembang pesat. Bagaimana tidak, seperti kerajaan-kerajaan dari Timur Tengah, terus dari Spanyol, terus dari India, bahkan datangnya ke kerajaan Malaka. Peristiwa ini membuat para pedagang Muslim dari India dan Timur Tengah mulai berdatangan ke Bandar Malaka. Laporan para pedagang Asia mengenai kekayaan dan kebesaran Malaka terdengar oleh orang Portugis yang telah memiliki pangkalan Hormuz dan Socotra di Teluk Persia serta gua di pantai barat India. Hal ini membuat Raja Portugal mengutus Diego Lopes de Sequeira untuk menemukan kota tersebut dan menjalin hubungan persahabatan dengan penguasanya. Karena kerajaan Malaka ini tersohor melakukan kerjasama kepada kerajaan Timur Tengah dan India, ini mengakibatkan kerajaan Portugis mengutus utusannya untuk menjalin diplomasi kepada kerajaan Malaka. Awal mula inilah yang mengakibatkan kerajaan Malaka itu mulai runtuh. Di LKS kalian halaman 8 dipertegas bahwa pada awalnya Sequeira disambut baik oleh Sultan Mahmud Shah. Namun sikap Sultan berubah setelah mendapat laporan dari pedagang Muslim bahwa Portugis sangat berbahaya bagi keberlangsungan kerajaan Malaka. Sultan Mahmud Shah kemudian menyerang 4 kapal Portugis yang berlabuh, namun keempat kapal tersebut berhasil lolos dan kembali ke India. Akibat dari peristiwa ini, Portugis mengumumkan perang terhadap kerajaan Malaka. Jadi yang awalnya kerajaan Portugis mengutus
Sequeira tadi untuk melakukan diplomasi. Ternyata Raja Mahmud Syah mendengar bahwa Portugis ini sangat berbahaya kalau diajak kerjasama, mengakibatkan 4 kapal milik Portugis itu diserang sebelum melabuh, masih diserang di laut, mengakibatkan mereka melakukan perubahan kerjasama yang diakhiri dengan peperangan gitu. Terus di situ di LKS kalian dijelaskan juga bahwa serangan Portugis ke Malaka dipimpin oleh Albuquerque pada tahun 1511 dengan membawa 18 kapal bermuatan 1.200 orang pasukan tentara. Perang antara kerajaan Malaka dengan Portugis berlangsung dari bulan Juli sampai Agustus. Pada akhirnya Malaka berhasil ditaklukkan oleh Portugis dan Albuquerque membangun pertahanan dari potensi serangan balasan orang-orang Malaka yang melarikan diri ke Aceh. Meletuslah peperangan itu selama bulan Juli sampai Agustus dengan dimenangkan oleh Portugis dengan total pasukan 1.200 pasukan tentara dan 18 kapal. Hal ini yang merubah sejarah. Orang-orang Malaka berpindah ke Aceh, melarikan diri ke Aceh. Setelah itu anak-anak, meskipun telah menguasai Malaka, ternyata mereka tetap tidak dapat menguasai perdagangan Asia yang berpusat di sana. Portugis menghadapi berbagai masalah, antara lain yang pertama adalah masalah sumber daya manusia dan pendanaan. Kedua adalah para pedagang bangsa Asia berhasil mengalihkan sebagian besar perdagangannya ke pelabuhan-pelabuhan lain yang dirasa lebih aman dari pengaruh monopoli Portugis. Jadi memang karena Portugis ini terkenal dengan sistem monopoli yang berbahaya atau sistem perdagangan yang berbahaya, mengakibatkan seperti pedagang-pedagang dari Timur Tengah, dari India, bahkan dari sebagian Eropa itu mengalihkan kepada pelabuhan-pelabuhan lain. Yang awalnya mereka berpusat di pelabuhan Malaka, mereka pindah ke pelabuhan-pelabuhan lain. Hal ini mengakibatkan Portugis sulit untuk berkembang di wilayah Malaka gitu anak-anak. Terus pertanyaan kedua adalah, kalau tadi kita kenal yang namanya raja-raja Malaka itu seperti para meswara, terus dan lain sebagainya. Yang terkenal salah satunya itu adalah Sultan Mahmud Syah. Sultan Mahmud Syah ini adalah raja keberapa dari Kesultanan Malaka? Silahkan di jawaban ditulis buku tulis. Dua soal tersebut silahkan dikerjakan dengan batas waktu yang sudah ditentukan. Jadi pertemuan singkat kali ini hanya membahas tentang jatuhnya Malaka ke tangan Portugis di halaman 8 dan silakan dipelajari. Pertemuan selanjutnya kita akan mempelajari tentang munculnya kongsi dagang VOC atau Verenigde Oostindische Company. Jadi silakan dipelajari sebelum kita belajar tentang VOC. Sekian dari saya. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.